Di dalam ada unsur advokasinya di dalam itu. Gitu. Kalau ulama, kata juga ulama, harusnya mereka fokus di ulama. Kok yang diserang ini ijazah Joko Widodo? Emangnya ijazah Joko Widodo kalau dilihat subjek hukum, subjek itu benda mati kalau ijazah. Ulama ini benda hidup, dalam artian barang hidup. Subjeknya hidup, merujuk kepada manusia. Profesi. Sematannya. Ya, itu jabatan diberikan kepada orangnya. Tetapi ijazah ini kan milik perorangan. Jadi ketika mereka menggunakan tim pembela ulama, seakan-akan ulama semua akan ada di situ, sementara ulama tidak bersuara. Yang itu kan orang-orang relawan Anies. Fadila, Egy Sujana, itu kan pendukung Anies. Bukan ulama. Bukan ulama. Ulama itu saya tahu orang baik. Ulama-ulama itu pasti duduk santai, bagaimana mendidik orang menjadi baik. Memberi pengajaran yang baik. Kok mereka membawa nama ulama? Menurut saya Fadila dan mereka ini merusak nama ulama. Merusak karena membawa ulama, menghajar Joko Widodo, ijazahnya lagi. Hal privasi yang dimasuki oleh mereka. Sebenarnya hal privasi itu tidak perlu kita korek. Om Irjen, tolong dong kasih ijazahmu saya lihat. Nanti Om Irjen bisa tanya, apa maksud kamu? Tujuan lihat untuk apa? Jangan sampai bisa curiga balik adalah ada potensi jahat atau tidak baik kepadamu. Jadi menurut saya tim ulama fokuslah membela ulama sama aktivis, bukan ijazah. Jadi kalau mereka sudah masuk, maka itu di luarnya lagi. Ini menggunakan nama ulama supaya menarik semua ulama ikut memperjuangkan. Ternyata ulama satupun tidak merespon, tidak tertarik dengan grup ini. Yang kedua adalah hari ini mereka tidak puas dengan keputusan Bareskrim Polri terkait dengan penghentian penyelidikan ijazah Pak Joko Widodo. Datang baru lagi. Kemarin mereka berapa? Gantungkan Jokowi. Sekarang dengan bahasa lebih kalem, sudah takut, khawatir masuk penjara, takut masuk penjara, datang dengan bahasa yang lembut. Ada yang katanya konten kan, pasang alat di sini 3 atau 4. Ini kan yang konten. Nah, selain itu, mereka juga yang meminta Bareskrim Polri agar apa? Gelar perkara khusus. Minta dikhususkan. Emang lu siapa? Mau dikasih khusus? Lu buat penggaduh negara ini kok. Yang buat gaduh ini mereka nih. Jadi menurut saya Pak Joko Widodo sudah lapor penjarakan mereka. Roy Rismon, Roy Suryo, Fadila, Tiffany masuk penjara dulu baru aman barang ini. Kalau tidak akan terus berkembang, terus mereka akan framing, mereka akan pengaruh relawan Anies yang lain. Orang relawan Anies tidak semuanya ikut mereka. Hanya oknum. Saya paham relawan Anies banyak yang berpikir waras. Pak Anies saja diam-diam mereka yang bawa ke sana. Jadi mereka mungkin sakit hati, mungkin tidak ada proyek lain lagi. Ya maaf Bang Sil. Jangan-jangan uang pulsa tidak ada. Cari-cari atau bagaimana? Kemarin mereka juga yang pergi demo di PIK. Mereka juga yang pergi demo di UGM. Mereka juga yang pergi Solo. Saya kenal sebagian besar. Makanya ada satu WA saya ancam-ancam. Ada ancaman, ada intimidasi juga. Ada yang bilang begini, bacot mulutmu, ku penjarakan kau. Saya bilang, saya calon pengacara juga, jangan anda tes saya. Bahwa TPU itu pengacara semua, emang kenapa? Kalau TPU pengacara, emangnya saya takut? Emangnya kami takut? Kami sementara membela Joko Widodo, saya alumni UGM. Om Irjen, ketika kita terima ijazah dari UGM mengatakan begini, ijazah kamu cuma 1, tolong dijaga baik-baik. Kalau terbakar rusak maka nanti kita pergi ambil itu surat keterangan. Siapa yang memberikan ijazah asli ke orang? Rusak, siapa yang bertanggung jawab? Jadi mereka mengalaskan bahwa alasan yang mereka gunakan adalah ini kan Pak Joko Widodo ini informasi pejabat publik. Nanti Bang Silvestre akan bicara tentang pejabat publik. Jadi harus dibuka. Dasar ketentuan yang mereka pakai adalah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 KIP. Saya tanya, tadi barusan debat saya tanya, tolong sebutkan pasal lebih detail. Apakah ijazah itu masuk dalam pasal yang disebutkan? Tolong sebutkan. Hari ini, sampai hari ini, detik ini, selama membela Pak Jokowi debat di TikTok, satu orang pun tidak bisa menunjukkan pasal ke saya, termasuk undang-undang pribadi. Begitu. Jadi mereka ini framing saja. Jadi memang tidak ada keharusan. Saya menyambung sedikit bahwa seseorang di Republik ini, apalagi warga negara biasa seperti Pak Jokowi dan kita semua, untuk menunjukkan hal-hal mengenai informasi pribadi. Betul. Karena